selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Aktivisio Podcast Channel, dan kesempatan kali ini kita akan lanjutkan podcast audio visual kita. Ya, senang sekali saya bisa singgah dan mampir di narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah salah satu Sri Kandi Fisioterapi di Indonesia yang tidak kenal henti dan tidak kenal lelah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, pentingnya fisioterapi dan peran fisioterapi di masyarakat. Please welcome Ibu Nini Sutini. Halo semuanya. Halo Habib. Sehat nak? Sehat Bu, alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu sudah berkenan saya mampir di rumah Ibu. Sama-sama, semoga ini bisa membawa manfaat untuk semua. Iya, memang visi kita adalah untuk menyebarkan manfaat ya Bu ya. Iya. Dengan pengalaman-pengalaman dari fisioterapis yang sudah berkiprah melanglang buana di Indonesia. Iya, semoga insya Allah. Oke, semoga bermanfaat. Iya, teman-teman, kalau yang belum tahu Bu Nini, silakan bisa di googling ya. Beliau sangat banyak sekali kiprahnya di Indonesia. Profilnya cukup banyak ya, komunikator iya, edukator iya, apalagi praktisi, manajerial, wirausahawan, hampir semua ada di Bu Nini ya. Nenek juga. Jadi kalau teman-teman kuotanya agak menipis, silakan diisi dulu ya. Mungkin nanti kita akan panjang ini ngobrolnya ya, menguliknya. Teman-teman bisa saksikan kita di di YouTube kami ya, di Aktivisio, dan juga di channel podcast seperti Spotify dan juga Anchor.fm. Oke. Sebelum dimulai, saya ada pesan sponsor nih teman-teman. Ada kacang mede oven ya, jadi untuk teman-teman yang alergi pada minyak bisa nyoba ini Bu ya. Jadi kacang mede di oven ya, jadi nggak pakai minyak. Harus disupport itu ya. Ini dari teman saya, dari Mrs. Y ya. Nanti untuk pembelian dan tanya-tanya bisa lihat di link deskripsi di bawah YouTube ya. Ada 3 rasa teman-teman, ada butter, ori, dan juga coklat ya. Kalau mau coba silahkan nanti bisa kontak Mrs. Y. Oke, kita mulai podcast kita hari ini Bu Nini. Banyak yang akan kita gali hari ini, yang ingin saya gali. Saya kenal Bu Nini cukup lama ya Bu, dari 18 Januari tahun 2006. Wih, tanggalnya masih ingat. Jadi teman-teman, saya dulu satu tim dengan beliau. Saya pegawainya beliau, jadi pertama kali di Surabaya di tanggal Jangan itu. Pegawai tim aja. Tim ya Bu ya. Iya. Pertama Bu, yang ingin saya tanyakan, dari sekian profesi, kenapa pilih fisioterapi Bu dulunya? Sebenarnya kalau menjawab itu jujur, itu tidak sengaja. Saya dulu waktu lulus SMA, cita-cita saya itu cuma satu, kepengen jadi dokter. Tetapi saat saya lulus SMA, itu ayah saya bangkrut. Terus ayah saya bilang gini, kamu kalau sekolah dokter, yang ujian tuh bukan otakmu saja, tapi uangnya ikut ujian. Nah ini otakmu mampu, tapi uangnya enggak mampu. Aku bisa bayari kamu hanya setahun, tahun depan kita enggak tahu bisa bayar apa enggak. Gimana? Ya dengan jawaban itu mestinya aku harus mengalihkan ke hal lain. Sehingga sampailah pada pencarian itu, ketemulah dengan fisioterapi. Waktu itu juga belum tahu fisioterapi itu apa. Saya tanya sama teman-teman, kan kita sama-sama nyari tempat kuliah. Apa itu fisioterapi? Wis pokoknya tuh ngurusi tulang-tulang katanya gitu. Ya wis nyerempet dokter lah. Ya wis. Oke, masuklah ke sana. Oke, jadi di awal nggak tahu ya nanti kerjanya apa, nggak tahu. Nggak tahu dan juga tidak senang dengan fisioterapi, sehingga saya banyak bolos. Gitu. Banyak bolos sampai ada seorang guru mengatakan, itu ya yang tinggi itu kalau nanti absennya tidak ada 75% tidak boleh ikut ujian walaupun dia nilainya selalu bagus. Wah, saya takut. Terus akhirnya jadi rajin. Ya. Dari awal apakah Ibu sudah memplanning ya? Tadi awal Daniel yang menolak ini profesi ini. Ya. Tapi apakah setelah itu ada planning? Nanti saya lulus jadi ini, mau ke sana? Enggak ya? Enggak ada. Mengalir ya? Karena waktu saya kuliah ya, yang penting bahwa saya harus melakukan yang terbaik yang saya hadapi saat itu. Itu sudah menjadi kebiasaanku sejak dulu. Jadi saya orang yang tidak terlalu punya planning panjang untuk hidup saya. Saya lebih kepada apa yang bisa saya lihat, yang saya raih saat itu. Itu yang saya fokuskan. Karena planning panjang saya juga tidak tahu mau jadi apa. Tapi dengan seperti itu saya bisa melakukan yang terbaik yang bisa saya raih saat itu. Ya sudah, kuliah dan sebagainya. Tapi
Saya nakal waktu sekolah. Gimana Bu? Jangan ditiru ya. Oke, jangan Satu ditiru. suka bolos ya itu. Kemudian tapi saya sembodo walaupun bolos nilai saya bagus gitu. Ya anatomi enggak pernah hair. Dulu ada hair namanya. Oke. Kalau enggak lulus itu di hair ulang gitu. ya. Saya belum pernah hair gitu. Saya hairnya itu satu yaitu aktinoterapi. Oh gitu. Dan saya tahu itu sebabnya karena saya bersikap menyepelekan kepada dosennya. Dosennya tersinggung. Oh. Ya maaf ya Mas dosen. Loh karena dulu dosennya muda, Oh, saya muda. panggil Oh, iya, Mas betul, ya. betul. Tapi kalau cah nom-nom jadi dosen ini ya celuk Mas saja. Ibu angkatan ke berapa waktu itu? Saya lulus tahun 77. Angkatan ke berarti dari Waduh, enggak tahu nggak tahu saya. ya. Iya. Cuma dosennya masih muda-muda semua. Betul, karena waktu itu baru lulus D3, kemudian beliau-beliau ini setahun sudah jadi dosen. Dulu Ya, kan ya, tidak ada aturan bahwa harus S2 Ya. dan sebagainya. Aturan itu baru saja. Ya. Oke. Kemudian karakter waktu kuliah ya tadi yang bolosan tadi ya. Iya, tapi Atau ada yang menonjol yang saya kalau menurut saya ya, saya selalu duduk di depan. selalu Selalu duduk di depan. Dulu enggak ada komputer gini. Betul. Jadi dosennya ngomong kita nulis. nulis. Saya mempunyai suatu metode untuk menulis sehingga dosen berhenti saya selesai. Oke. Lah itu catatan saya menjadi rebutan teman-teman. Karena paling Karena komplit ya. lengkap semua omongan dosen terekam oleh tangan saya dengan cepat itu. Iya, iya. Nah, sehingga kalau saya pindah ke belakang dipanggil sama dosennya. Hei, Jangkung, kenapa kamu pindah belakang? Mau pacaran ya? Sini, pindah depan. Ya sudah, saya sudah terbiasa duduk persis di depan dosen. Iya. Itu selalu seperti itu. Jadi trademarknya Bu Nini di depan terus. Iya, sehingga waktu kuliah tua-tua ini ya sudah mesti di Pasti. depan. Karena saya merasa kalau di depan saya ada orang itu enggak enak. Oke. Kok dosennya kayak enggak cetro gitu. Ya sehingga kan saya bisa face to face dengan dosennya itu enak menurut saya loh. Setiap pelatihan juga saya lihat Bu Nini pasti di depan. Atau seminar atau workshop ini. Iya, selalu mungkin habit ya seperti itu. Cuma waktu SMA saya enggak boleh duduk depan karena saya tinggi. Oh, nutupin belakang. Iya, koncone mesakkan nanti. Oke. Jadi setelah lulus langsung ke Surabaya. Ya, waktu itu lulus saya ditawari oleh seorang dokter yang memegang YPAC Solo. Iya. Jangkung, kamu besok ikut aku ya? Oh, enggak dok. Saya sudah lahir di Solo, kuliah di Solo, masa kerja di Solo. Bosen dokter, saya mau keluar dari Solo. Walah, ngapain? Di sini kan enak. Enggak enak. Saya kepengen keluar. Akhirnya saya keluar. Kenapa saya pilih Surabaya? Karena Surabaya ada tante saya. Oh. Sehingga paling enggak Ada zaman saudara. dulu tuh nek ada saudara tuh ayem matinya betul, ya. betul. Sehingga saya masuklah ke kota Surabaya untuk testing melamar di sebuah rumah sakit. Itu diterima dan kerja di sana selama 24 tahun. Sampai pensiun atau pensiun dini? Enggak, saya ambil pensiun dini. Pensiun dini kemudian sebenarnya pensiun dini juga ada sebabnya karena saya ditawari untuk masuk sebagai outsourcing. Oke. Saya pikir begini, kalau saya pegawai, bos saya ini kaya, saya tidak pernah kaya karena saya digaji. Betul. Tapi kalau saya menjadi outsourcing dengan bagi hasil, bos saya kaya, saya juga bisa ikut kaya. Itu pikiran saya. Waktu itu saya tidak tahu bahwa pikiran itu adalah pikiran bisnis. Gitu. Saya pikir logika saya aja. Seperti saya ditanya, kamu nanti mau digaji atau mau persentase? Ya persentase lah dok. Digaji gitu dokter sugih, saya enggak sugih-sugih kayak gitu. Dan waktu itu kenapa kok direkturnya mengajak saya? Karena istri beliau juga seorang dokter, sembuh dengan fisioterapi. Dengan Bu Nini? Iya, dengan saya yang megang. megang. Jadi waktu itu ada kanalis stenosis, leher ya? Enggak, pinggang. Iya. Itu saya berikan exercise yang intens sekali sehingga beliau bisa hilang nyerinya, bahkan beraktivitas normal tanpa keluhan. Ya, dengan exercise. Kayaknya itu menjadi suatu pengertian baru bagi saya. Waktu itu saya masih D3. Bahwa ternyata latihan berdampak luar biasa kepada suatu kondisi yang hopeless. Karena spesialis sarafnya dan ortonya waktu itu mengatakan bahwa seumur hidup kamu akan sakit. Seperti itu. Ternyata dengan kita berikan
exercise untuk otot-ototnya, untuk core muscle-nya, prime mover-nya, otot penggeraknya semua dikuatkan above average. Keluhannya berkurang sampai hilang. Oke. Ya. Hilang total. Total hilang, ya. Oke. Ibu Nini pernah nyoba enggak tes PNS gitu? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Iya. Ada cita-cita atau PNS itu kan pegawainya Nini Sutini. Istilah kita ya. Enggak ada. Karena di tempat saya, keluarga saya dari ayah saya semua wira swasta. Semua wira swasta, sehingga kita tidak pernah dididik besok kalau besar jadi pegawai negeri. Belum pernah ayah saya mengatakan sepatah kata pun untuk itu. Enggak pernah dia. Karena memang beberapa kita kan juga satu mimpi ya jadi PNS itu. Dan Bu Nini enggak pernah nyoba sama sekali. Makanya waktu anak saya yang paling kecil jadi PNS saya terkejut. Ya dia pagi-pagi jam 5 berangkat ke Pandaan mau testing. Loh, ngapain kamu mau testing? Testing apa? PNS. Loh, kenapa kok jadi PNS? Dia menjelaskan argumentasinya. Pokoknya di keluarga kita kok enggak ada yang jadi PNS. Memang kenapa kalau enggak PNS? Saya katakan. Terus dia kepingin ya, saya orangnya demokrasi. Oke, silahkan. Nanti besok kamu kalau enggak tahan ya keluar aja dari PNS. Enggak, aku mau PNS sampai pensiun. Oke. Ternyata 5 tahun enggak tahan keluar. Dia PNS, pegawainya Nini Sutini. Kembali ke harfiahnya. Iya. Oke, padahal dulu kan sebenarnya chance-nya cukup besar ya Bu ya, di rumah sakit zaman dulu kan fisioterapi belum banyak, mungkin peluang dari PNS jauh lebih besar harusnya. Mungkin, tapi saya tidak pernah looking for, tidak pernah mencari itu. Jadi waktu itu saya dengar kabar bahwa adik saya butuh fisioterapi, saya langsung lamar, testing diterima, selesai. Dan sampai menjelang pensiun ya? Iya, sampai terakhir saya mengajukan pensiun dini. Oke, kemudian bagaimana pola kerja Bu Nini? Apakah sudah sistematis ataukah hanya ngikutin arus aja atau punya prinsip-prinsip tertentu gitu? Waktu itu pertama pasti ikut arus. Senior yang sudah di sana habitnya seperti apa? Nah, mungkin kita mau out of the box, tampil beda gitu juga enggak ada pikiran saya mau tampil beda gitu. Saya waktu itu nyegat dokter yang visite di ruangan. Karena saya mau menjelaskan kepada dokter, pasienmu saya apakan saja. Itu. Nah, itulah awal mula hubungan baik saya dengan para dokter spesialis. Jadi saya tunggu beliau visit, langsung saya ikuti. Gimana nih pasienku nih? Ini gini dok, ini gini, saya jelaskan dok, tapi kendalanya gini. Oh ya kamu gini. Jadi saya mulai berinteraksi dengan dokter. Gitu. Waktu itu hanya saya ingin mendapat kesan baik dari dokter. Ya, ternyata itu memberikan dampak luar biasa setelah saya membuka praktek sendiri. Saya tinggal telepon aja, dok saya sudah buka praktek, dok. Oh iya nih nanti tak kirimi pasien. Karena para dokter sudah tahu saya, kenal etos kerja saya, kenal, tahu hasil kerja saya seperti apa. Pasien seperti itu, dan juga mereka dari diskusi mereka tahu level kemampuan soft skill saya seperti apa. Mungkin seperti itu ya, sehingga menurut mereka saya layak untuk dipercaya memegang pasien-pasien beliau-beliau ini. Jadi dari awal Ibu sudah men-setting bahwa interaksi dan komunikasi dengan dokter itu jadi satu hal yang sangat penting ya. Itu kan menjadi teori nantinya, tapi kan tak praktekkan dulu. Betul, saya tidak tahu bahwa itu adalah sebuah teori. Itu. Saya hanya ingin bahwa saya harus menghubungi dokter karena nih pasiennya sulit, pasiennya kendalanya ini, dokternya kok minta ini. Nah itu kan saya juga takut kalau melakukan kesalahan gitu. Betul. Dan iya, kalau mengajar pada diri saya juga, saya kebalikan, saya malah sangat takut komunikasi dan ketemu dengan dokternya. Jadi sesuatu yang kebalikan dengan saya, Bu. Oh gitu ya. Iya, saya. Ya memang kamu dulu masuk pertama sangat. Saya waktu itu maaf ya sedikit saya ulik ya teman-teman ya. Ini masuk ini setelah ditolak di beberapa tempat saya heran. Ini juara nomor 1 kenapa kok ditolak? Saya katakan kamu di sini ya harus pandai. Kamu harus bisa. Saya beri ajang ombo, saya dukung dan sebagainya. Jadilah sekarang orang hebat ini. Saya dulu pemalu, jadi ketemu dokter aja takut. Jadi malah justru saya menghindar supaya nggak ketemu gitu. Oh iya. Saya takut nanti ditanya gini gitu. Ternyata itu adalah marketing diri kita. Iya betul. Kita merebrand kita pada masyarakat atau profesi lain. Iya, karena setelah saya berjualan fisioterapi, lah ini produk
saya tuh sudah seperti apa, ini sudah iya. ternyata dari dulu sudah saya olah dengan metode Betul. komunikasi tadi. Dan itu dulu nggak tahu teorinya ya, Nggak tahu. pokoknya jalan aja. Iya. Ya. Jadi teman-teman bisa memetik dari story tadi ya, kalau kita mau rebrand diri kita ya kita harus banyak berkenalan dengan orang, dengan masyarakat, dengan dokter. Dan menceritakan who I am, Oke. siapa kita, Saya bisa apa? bisa apa, Iya, betul, iya. ya. Jadi apa yang bisa kita berikan itu kita tunjukkan. Iya, betul. Iya, iya. Nah, kemudian setelah ada penawaran dari untuk masuk ke sana Oke. sebagai outsourcing, saya mulai Membangun tim ya, Bu? betul membangun tim dan juga membangun marketing kepada dunia luar. Saya mengadakan waktu itu belum ada pijet bayi. Oke. Tahun 2001. 2001. Oke. Belum ada. Saya pijet bayi itu ditemui oleh timnya Johnson & Johnson. Kemudian dikasih buku dan sebagainya, saya baca, kemudian saya mengerti, saya mengadakan seminar. Oke. Seminar pelatihan pijet bayi untuk ibu-ibu. Ternyata yang berminat luar biasa, dan itu di cover oleh Jawa Pos dan teman-temannya, dan tabloid Bunda dulu masih ada ya, seperti itu booming sekali. Jadi hampir tiap minggu tuh nama saya keluar di Jawa Pos dan tabloid itu. Dan itu kemudian saya juga mengadakan pelatihan pijet bayi itu tiap minggu selama 4 bulan. Untuk orang tua. Betul, untuk orang tua. Tetapi pada ujungnya setelah mereka tahu dan sebagainya itu, waduh, Bu Nini lebih baik pijet sama ahlinya aja deh, Bu Nini aja yang mijet dah. Saya kalau seperti ini saya takut deh ada apa-apa. Tapi artinya saya mulai dikenal oleh mereka. Kemudian direkturnya memberikan peluang luas kepada saya. Kemudian saya mengadakan seminar awam dengan menggandeng para spesialis. Tapi fisioterapi harus muncul. Artinya saya dengan dokter spesialis saraf, kita membahas tentang stroke, kemudian tentang senam otak. Itu saya adakan juga seperti itu. Tapi kan fisio bisa masuk, senam otak juga kita bisa masuk. Waktu itu belum ada senam otak. Saya cari referensi, saya karang sendiri. Saya video. Iya, Ibu sempat bikin video ya? Iya, betul, iya. Tahun itu belum ada handphone, Ibu sudah bikin file-file video. Kalau saya pernah lihat juga. Iya, seperti itu. Dan itu waktu itu saya masih ingat yang ikut senam otak yang daftar 300 orang. Wow. saya stop. Ini saya belah jadi 2. Nomor 1 sampai 150 karena aulanya kecil. Yang nanti 151 sampai 300 minggu depan. Minggu depan mereka tetap datang. Heran saya. Ya, intinya sesuatu yang baru itu akan dicari masyarakat ya, Bu ya. Intinya kita harus berinovasi. Inovasi. Ya, dengan yang kita miliki ini bagaimana kita mengemas itu sehingga cantik. Ya. Dan cantik seolah-olah baru. Ya, betul. Padahal belum tentu baru. Iya, betul. Ya. Dan itu ya sesuatu yang baru, terus apa sih ini kok ada yang beda, itu masyarakat akan datang sendiri ya. Betul sekali. Ya, dan juga ini penilaian orang yang datang kepada kita, penilaian orang yang berhubungan dengan kita. Jangan sampai ada komplain. Usahakan dalam hidup ini kita zero komplain. Karena kalau kita berhasil, orang menceritakan kepada orang cuma 8 kali. Tapi kalau kita gagal, menceritakannya 24 kali. Berarti 3 kali lipat kalau kita berhasil. Lah itu usahakan untuk yang 24 itu jangan sampai. Yang bisa 8 kali ini diperbanyak. Jadi sisi negatif itu lebih cepat nyebar dari mereka. Betul sekali ya. Ya, satu konsep yang luar biasa sih. Kemudian dengan saya keluar mulai mengibarkan bendera saya sendiri kan memang banyak pro kontra. Itu dalam hidup biasa. Ya, dalam hidup ya, tapi kita jalani sejauh aturan mendukung dan aspek legal kita pegang. Ya, yaitu ada surat izin praktek fisioterapi yang itu diizinkan oleh pemerintah. Kan bukan praktek sendiri saya, ada izinnya seperti itu. Berarti secara pengetahuan kita juga harus tahu legalitas dan hukum ya, Bu. Betul sekali, regulasi yang ada itu seperti apa gitu. Dan kemudian ya improvement terus. Ternyata dengan begitu banyak dokter yang secara japri ya itu bukan mengajak kerjasama, sehingga saya bekerja sama dengan waktu itu boleh disebut namanya dengan Prof. Bambang Permono, spesialis anak yang di Waru. Lumayan waktu itu sempat
menanjak juga. Kemudian dengan Dokter Haryo Pratikno spesialis saraf yang ada di Pondok Chandra. Dokter anak juga banyak ya Pak? Ya, dokter anak pernah dengan Dokter Ratna Haju, ya itu juga. Fitness center juga pernah dulu kalau nggak salah. Ya, Sekolah, ya. Sekolah ya? Sekolah atau penitipan anak ya pernah juga. Ya, dengan sebuah rumah sakit swasta juga sampai sekarang itu malahan ya. Walaupun di sana punya fisioterapi, tapi untuk memijat klien yang dititipkan di sana karena banyak anak-anak dokternya minta tim saya yang datang. Yaitu suatu kehormatan tersendiri ya. Oke. Dan memang tadi inovasi yang jadi satu hal yang harus kita kedepankan ya, tidak boleh kita istilahnya hanya mengcopy punya orang tapi keluarannya sama ya, tapi jenengan kan bisa mengeluarkan sesuatu yang baru. Iya, dan saya juga biasanya kalau pasien ini datang ke tempat saya, kita kan mesti assessment, sudah kemana aja. Gitu. Kenapa kok di sana itu kok tidak sukses? Bagaimana penilaianmu dengan yang di sana? Saya mau masukkan. Ternyata banyak sekali pasien yang kecewa dengan fisioterapis yang mengerjakan tanpa bicara. Jadi ultrasound sambil WA-an ya. Nanti kok ditanya itu dia cuma jawab ya sama tidak aja Bu Nini. Kok di sini kan dijelaskan, kemudian selesai ditanyai, dicek otot saya bagaimana. Itu saya senang. Nah, ini komunikatif. Betul, sama human touching, memperhatikan apa yang jadi kebutuhan pasien. Kayaknya itu. Karena kalau dengan begitu pasien merasa diuwongke. Biopsikososial kalau teori sekarang. Ya, itu teori yang baru ya. Ini termasuk old crack ini. Jadi menyentuh orang nggak hanya biofisiknya aja, tapi ke psikis, ke sosialnya. Betul diperhatikan sekali. Juga. Ya. Dan itu dalam tim saya itu merupakan komponen yang sama pentingnya dengan soft skill, handling. Dengan handling sama pentingnya. Sehingga sampai sedemikian percaya pasien itu kepada kita, cucunya staf yang ditelepon saya. Jadi itu sebabnya kita harus selalu improve kemampuan kita, karena kita harus siap menghadapi itu semua. Bukan kita mau pinter sekali, enggak. Tapi at least tetap ada batasan kompetensi. Tapi segala kemungkinan harus tahu sedikit-sedikit, harus tahu hasil lab, foto dan sebagainya tuh mereka telepon dari sana. Sus, ini saya labnya gini-gini. Lah kalau kita enggak tahu yang sulit ya kita jawab enggak tahu, tapi paling enggak bahwa ukuran gula darah itu yang normal berapa tahu, ya asam urat yang normal yang standar berapa. Ya betul. Ya. Saya kan ikut Bu Nini sudah cukup lama. Dan saya lihat Bu Nini ini ketika ada peluang menghampiri atau menawarkan gitu langsung iya. Jadi saya nggak pernah melihat Bu Nini itu bilang tidak. Kerjasama ada dokter, ayo kerjasama, iya ayo. Ada siapa kerjasama, iya ayo gitu. Jadi bukan, kalau saya kebalikan Bu, saya orang yang terlalu banyak mikir, jangan ditipu teman-teman nih. Jadi ketika ada kesempatan, nanti besok gimana ya, nanti ini gimana, jadi terlalu lama mikir. Kalau Bu Nini ini eksekutornya sangat cepat sekali. Oh iya bisa gitu. Emang itu bawaan atau gimana? Kayaknya gitu ya. Kayaknya karena menurut saya ya, kesempatan tuh kadang hanya menyapa kamu sekali. Nggak akan menyapa 2 kali. Dan kita sebelum kita ketemu masalah, kenapa harus membayangkan masalah? Itu. Sehingga kenapa tidak diiyani dulu? Nanti kalau ketemu masalah gagal, ya enggak apa-apa. Yang penting bahwa gagal tidak menyebabkan saya masuk penjara atau saya didenda banyak. S2 itu aja yang saya takuti. Kalau enggak ada itu, go on. Itu. Makanya kan itu baru the first step. There is more steps, masih oke step lainnya. Nah itu kan bisa kita pelajari, bisa kita lihat dari sudut mana, sehingga akhirnya kita bisa menemukan posisi yang settle pada perjanjian tersebut atau kerjasama tersebut. Jadi intinya untuk sampai ke 1000 langkah butuh langkah pertama diiyakan dulu ya. Betul. Kalau saya iyakan dulu. Tapi sekarang enggak, sudah dimarah anak saya. Gitu ya. Mama sekarang enggak boleh terima kerjasama. Mama sudah tua, sudah cukup Mama di rumah aja. Ganti anak-anaknya nanti yang. Iya, kayaknya begitu. Saya bersyukur bahwa di usia sekarang anak saya sudah siap untuk regenerasi fisioterapi atau klinik saya. Satu lagi yang mungkin membedakan
Jadi Bu Nini adalah salah satu manajerial yang membolehkan karyawannya untuk melanjutkan kuliah lagi. Jadi nggak semua tempat kita dapati seperti itu. Izinnya agak susah, ruwet dan seterusnya. Tapi Bu Nini membolehkan. Oh, mau lanjut D4 silakan, mau lanjut S2 silakan. Itu base-nya apa Bu? Dasar waktu itu apa Bu? Kalau gini, saya ingat sekali omongan Mas Hardi. Ini bos Jakarta ya. Sasana Husada. Iya. Nih, kamu jangan bangga kalau pasien tuh hanya mau dipegang oleh kamu. Rugi. Kamu harusnya bisa mengatur agar pasien mau dipegang oleh semua stafmu. Oh gitu ya Mas ya. Kan ada kebanggaan fisioterapi. Oh pasienku tuh kalau enggak ada aku enggak mau latihan. Iya betul. Ternyata itu rugi. Betul. Karena dengan begitu kalau kita sakit, kita pergi, uang enggak mengalir, tidak ada pencetakan uang. Ya, sehingga itu saya pegang. Itu sebabnya begitu saya mempunyai praktek, staf yang ikut saya itu saya latih dia sampai 90% seperti saya. Cara ngomong, cara handling. Ya, sehingga dengan begitu saya mulai mundur ke arah manajer. Sehingga pasien semua tadinya sulit. Mereka enggak percaya sama dia. Oh enggak Bu, dia tuh pinter, kuliahnya sama dengan saya, bla 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 bla. Pasien manut dan juga kadang saya, maaf saya hari ini enggak enak badan, walaupun jane enggak saya enggak apa-apa gitu loh. Tapi pelan-pelan itu shifting, saya geser ke arah staf-staf saya, ternyata bisa. Nah, dengan begitu saya mulai menuntut staf saya untuk improve quality. Skillnya, cara pandangnya, komunikasinya harus semirip saya. Bukan apa-apa ya kalau lo syukur-syukur bisa melebihi enggak apa-apa. Tapi paling enggak pasien datang ke situ adalah nama saya. Jadi branding ini harus dipegang. Dan ini dimanapun saya membuka cabang, waktu itu sempat punya 7 klinik ya. Betul. Itu menjadi SOP untuk tindakan ataupun action mereka. Gitu. Iya. Jadi dari awalnya person menjadi corporate branding ya. Iya, sehingga kalau ini staff mau sekolah, kan untungnya saya. Iya, betul. Dia akan jadi smart, jadi lebih pinter, analisanya lebih dalam. Ya, dia akan tetap bekerja di saya. Kalaupun toh nanti dia keluar dan sebagainya, bagi saya tuh rezeki dari Tuhan aja, dari Gusti Allah aja. Itu ikhlas kok, saya selalu ikhlas itu. Lebih-lebih kalau nanti dia lebih sukses dari saya, paling enggak saya punya andil dalam kesuksesannya mereka, pengalaman di tempat saya, mungkin seperti itu. Dan banyak juga dari alumni Bu Nini yang sudah luar biasa nih. Ya, seperti Pak Habib ini. Ada dosen, ada S2. Tapi sejak dulu saya udah tahu dia akan hebat. Waktu dia pernah tak tanya, iya toh, kamu apa? Passionmu jadi dosen Bu. Tak inget. Gitu ya, makanya habis itu sekolah S2. Langsung saya bukakan pintu untuk ke S2. Karena memang syaratnya dosen itu ya. Saya gak lupa bilang itu Bu. Oh iya. Ya kamu bilang passionnya jadi dosen. Iya, teman-teman juga banyak yang sudah buka klinik ya di Solo gitu ya. Di mana Kediri. Jadi ya ada istilahnya ada akar yang sudah disiram di situ ya di awal-awal. Alhamdulillah. Ya. Dari semuanya kita dapat di Bu Nini. Bu Nini adalah komunikator yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi kalau pertama ketemu Bu Nini, beliau menjelaskan ke pasien patofisiologi, kemudian programnya ini yang harus dilakukan ini dengan bahasa sederhana itu, pasien sudah sangat terpersuasif. Jadi oh iya saya harus ngikut ibu ini. Belajar komunikasi dari mana Bu? Saya ya enggak ngerti ya. Saya belajar mungkin mengalir saja dalam kehidupan. Mungkin itu berhubungan dengan hobi saya. Saya hobi nyanyi. Dari muda ya. Dari muda. Dulu kan folk song ya. Ya, mulai dari SMP SMA itu kan ada SMA lah. Mulai folk song dulu di Solo. Adik saya punya band namanya Balada, sudah meninggal dan saya jadi penyanyinya kayak gitu-gitu. Dan itu kan di atas panggung. Di atas panggung ini saya harus menguasai audiens yang ada di sekitar saya supaya nanti mereka nanggap lagi gitu loh. Nah ini
ini ternyata mendorong saya Pressword tersebut untuk mengeluarkan kemampuan komunikasi saya. Supaya Ternyata, audiens melihat saya. Iya, melihat dan mereka senang dengan lagu-lagu saya dan saya mengadakan kontak dengan penonton seperti itu ya. Itu kan tidak mudah ya, betul. menjalin Jam komunikasi seperti tinggi. itu ya. Ternyata dengan tertatih-tatih dengan jatuh bangun itu membentuk saya seperti ini. Ya. Cara ngomongnya itu kan Bu Nini bisa mengadjust. Oh, saya ngomong dengan dokter, berarti bahasa saya harus berubah. Saya ngomong dengan pasien, berubah lagi. Di radio beda lagi. Jadi luar biasa sih beliau. Amin. Kalau di teori komunikasi tadi namanya grabbing, Bu. Oh gitu Grabbing ya. itu bagaimana kita membuat mata penonton itu masuk ke kita terus, tidak berpaling, itu grabbing. Dan itu nggak sembarangan, 1 kali 2 kali public speaking bisa grabbing nggak, jadi harus butuh jam terbang yang cukup tinggi. Gitu ya. Iya. Grabbing ya. Grabbing namanya. Bagaimana kayak nge-grab, Iya. nge-grab audience. Dan Iya. Bu Nini itu sudah masuk ke fase bahasa persuasif, teman-teman. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang, fase awal adalah informatif. Kita hanya ngasih tahu aja, ini loh. Tapi Bu Nini sudah persuasif, jadi membuat orang itu seperti terhipnotis untuk ikuti saran beliau, ikuti semua beliau yang beliau sampaikan. Jadi sudah level tinggi dari ilmu komunikasi. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin mungkin betul ya. Karena begini, kan untuk klinik saya sekarang ini saya pakai marketing Google. Iya. Sehingga pasien kalau tanya saya mau informasi tentang fisioterapi seperti itu, langsung saya jawab dan dia mengatakan kondisinya apa, saya menjelaskan. Sampai akhirnya 90% jadi pasien. Pasti akan kesini, reservasi dan jadi pasien. Setelah jadi pasien, saya memang menuntut semua staf untuk pasien itu tidak hanya puas, enggak, harus sampai loyal. Artinya apa? Pasien itu akan memarketingkan kita kepada semua relasinya, kenalannya, keluarganya. Kamu kalau sakit itu pergi ke Bu Nini, selesai. Dan itu memang terjadi. Sehingga kalau pasien kesini kita akan tanya, diurut dulu, dapat dari mana, tahu dari mana, keluarga saya, teman saya berobat kesini. Nah itu. Dan saya sangat percaya dengan mouth to mouth promotion. Itu kekuatan dahsyat untuk marketing diri kita. Itu sebabnya kenapa saya juga menuntut staf saya untuk zero komplain. Tidak boleh ada komplain. Karena begitu komplain, wah, efeknya itu akan menggerogoti pondasi yang sudah kita bangun sekian lama. Jadi intinya komunikasi nomor 1 ya. Komunikasi. Dan menurut saya kelemahan saya dulu adalah di komunikasi. Jadi sekarang kan enggak. Iya, kita belajar. Jadi teman-teman ya, komunikasi itu nomor 1. Jadi kalau misalkan pun di mata kuliah kampus tidak ada komunikasi, teman-teman harus cari bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan orang. Karena kita kan kerja sama orang, bukan dengan laptop. Kalau dengan laptop diam aja nggak apa-apa, tapi kita dengan orang. Jadi kita harus bisa 1 informatif, 2 persuasif. Bagaimana mengajak dia untuk percaya pada kita, dan akhirnya dia otomatis akan menyebarkan ke teman-teman yang lain. Betul sekali. Dan itu jangan harap bahwa itu akan keluar dengan sendirinya keahlian selevel itu. Enggak. Kita harus mulai dengan lingkup yang sederhana. Misal ya, mungkin teman-teman ya di rumah kan hidup di lingkungan ada PKK. Kita masuk ke PKK, Bu, kapan ada PKK, Bu? Yuk saya tak ngisi, Bu, untuk mencegah beser misalnya. Nah, itu kan lingkup ibu PKK tuh, maaf ya, itu kan ya level edukasinya enggak terlalu tinggi. Sehingga mestinya mosok kita kalah pinter sama ibu PKK, kan mesti lebih pinter. Dan kita nih ditakoni pasti bisa jawab. Nah, level sederhana dulu. Itu kemudian baru kita level naik lagi. Mungkin menjadi PKK RW, PKK kelurahan. Nah, kita mulai ketemu dengan pejabat, Pak Lurah, Pak Camat dan sebagainya. Nah, nanti kalau bisa mulai pada saat itu manggil wartawan, kita mulai diwawancara wartawan. Saat wawancara wartawan, kita akan bisa mengarrange apa saja materi yang ingin kita sampaikan kepada dia yang punya impact positif untuk diri saya dan profesi saya. Itu sudah karena habit, kebiasaan, otomatisasi akan muncul sendiri di dalam otak kita. Kayak memutar rekaman gitu aja ya. Iya, berarti sudah mengalir
clear gitu aja. Nanti kalau ada suatu kendala pasti ada lateral thinkingnya. Oke. Iya, seperti itu. Iya, jadi kembali komunikasi dari satu hal yang cukup penting teman-teman ya. Bu Nini kalau berbicara sudah kayak kita play radio aja sudah. Seperti sudah tahu sendiri. Ini mulut tadi tinggal buka-buka aja. Isinya sudah keluar sendiri ya karena tadi habituation, kebiasaan ya Bu ya. Betul. Jadi komunikasi nggak bisa didapat 1-2 kali, tapi teman-teman harus mengupgrade di lingkungan yang kecil dulu, kemudian ke besar sampai nanti otomatis akan keluar sendiri. Betul sekali. Gitu ya. Iya. Dan Bu Nini juga satu orang yang tidak pernah berhenti belajar sampai belajar bahasa Inggris juga ya Bu ya. Ya. Iya. Saya masuk di Toastmaster. Toastmaster ya. Iya, Di usia berapa tuh Bu? Udah lumayan ya. Iya, sudah di berapa ya? Toastmaster 55 mungkin. 5 ya. Ya. Kalau kita ngomong bahasa Inggris itu yang bekerja tuh bukan hanya mulut, 2 kali. tapi juga pengetahuan kita. Oke. Iya, toh ada 2 toh. Iya. Ini mau tak omongkan bener enggak? Bener tapi lo grammarnya salah Iya. lo. Jadi ada beberapa tingkatan di sana sehingga sulit untuk lancar. Iya. Tapi dengan di Toastmaster kita karena akan diajari cara ngomong itu. Repetisi juga ya. Iya. Oke. Ya, salah satu profil lain lagi Bu Nini adalah di organisasi profesi. Luar biasa juga. Beliau mantan ketua IVI berapa periode Bu? 2 periode. 2 periode. Iya. Surabaya ya. Iya. Pertanyaannya masih ada waktu ya? Kalau kita kan kerja sudah pulang, kemudian ke pasien, kemudian sudah lelah gitu ya. Kemudian Bu Nini masih meluangkan waktu untuk masuk ke organisasi profesi sampai 2 periode sebagai ketua gitu ya. Itu dalam ini benaknya Ibu waktu itu apa? Gini loh Habib ya. Orang kalau sudah terbiasa sibuk itu akan selalu mencari kesibukan. Oke. Itu sudah menjadi rutinitas atau apa ya, alur dari kehidupannya dia. Sehingga dengan kesibukanku sebagai fisioterapi, praktek, home visit, masih jadi ketua IVI, itu tidak masalah. Jadi apa ya, karena udah biasa jadi. Betul. Iya, sudah biasa. Masalahnya sibuk, semakin sibuk itu tidak terlalu masalah. Yang masalah adalah senang apa enggak berorganisasi. Okay. Dan juga ada passion di sana. Jadi harus senang dulu ya. Iya, saya dulu enggak senang. Lah, IVI tuh, lu masuk IVI itu apa keuntungannya? Saya gitu. Ya? Ngapain mesti saya harus masuk IVI? Gitu. Ternyata dalam perjalanannya Gusti Allah beda. Membimbing saya hal yang lain. Sehingga saya mulai tertarik ke arah organisasi dan terus kemudian setelah mendalami di sana saya happy. Kalau melakukan sesuatu tadinya trial and error, coba-coba ya, ternyata di dalam happy ya, saya akan meneruskan. Kalau enggak ya saya berhenti. Dan sampai 2 periode Bu ya. Iya. Jadi sangat happy ya. Sangat happy ya. Terus juga melihat, kemudian mulai dari itu melihat betapa sulitnya profesi kita ini berjuang untuk diakui. Waktu itu ya. Iya. Sehingga itu yang mendorong aku untuk terjun all out di sana. Ya. Oke, ya. Kemudian dulu kalau kita ada acara itu mencari sponsor, susahnya. Tidak pandang sebelah mata. Pabrik-pabrik, distributor alat-alat itu tidak mandang sebelah mata ya. Tapi sekarang berebut mereka. Jadi ya senang ya, pada ujungnya profesi kita mulai diakui seperti ya, walaupun tetap harus berjuang di regulasi. Oke. Ya, kita beralih ke clinical educator. Jadi banyak sekali profil Bu Nini memang. Oke. Kenapa ingin membagi ilmunya ke junior, ke mahasiswa Bu? Apakah bagian dari kesenangan juga ya? Bagian dari kekhawatiran. Oke. Saya khawatir kalau nanti saya tidak membagikan ilmu saya, bukan saya menyepelekan ilmunya orang lain ya, enggak. Oke. Saya khawatir kalau teman-teman mahasiswa profesi yang sudah lulus ini membuat kesalahan. Jangan sampai. Sehingga perjuangan fisioterapi yang sudah sampai tataran sekarang ini jangan sampai anjlok karena salah terapi oleh beberapa teman. Sehingga saya ingin apa yang saya capai ini bisa saya berikan ya,
bisa dijadikan acuan untuk teman-teman sebut sebagai bekal supaya tidak kejeglong, supaya tidak membuat kesalahan, supaya juga sama-sama bisa melakukan zero complaint. Ya, itu yang mendorong saya. Sehingga ya saya ya all out saja memberikan ilmu saya untuk menjadi CA itu. Oke. Terus juga Ibu juga dari dulu mengupayakan untuk pendirian S1 profesi fisioterapi di Jawa Timur, terutama sudah berkali-kali jatuh dan bangun gitu. Apa juga latar belakangnya apa, Bu? Maksudnya? Latar belakangnya itu kan peraturan kan akan berkembang terus. Oke. Padahal di Jawa Timur ini kebanyakan teman-teman masih D3. Kalau nanti tidak boleh praktek, kasihan. Otomatis harus tersedia pendidikan yang memungkinkan teman-teman alih jenjang dan nanti mandiri supaya memenuhi aspek legal untuk bisa praktek mandiri. Karena untuk sukses di institusi pelayanan atau sarana kesehatan agak ruwet ya hitungannya, perhitungan dan keadaannya regulasinya. Lebih baik main di luar, menjadi praktisi yang betul-betul mandiri, dan ini akan langsung dikenal oleh masyarakat, lebih mudah dijangkau. Betul ya, lah itu untuk itu harus didukung dengan pendidikan. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, aturan yang berlaku, itu yang mendorong. Karena kalau peraturan yang ada sekarang tugas belajar belum tentu dikirim, atasannya belum tentu suka dia jadi pinter. Terus kemudian jaraknya, katanya jaraknya harus dihambat 80 kilo atau berapa. Belum nanti izin ninggalkan pekerjaan, lelak ruwet seperti itu. Kalau adanya waktu itu di Jawa Tengah saja, berarti Jawa Timur harus ada. Itu pemikiran saya. Karena kalau ada ya akanlah lebih dekat lah aksesnya gitu ya. Dan lagi ujungnya nanti masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan fisioterapi ya. Betul, yang berkualitas sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, cukup panjang teman-teman pembahasan kita hari ini. Yang terakhir Bu Nini, mungkin ada nasihat untuk saya, untuk teman-teman yang ada di rumah. Bisa luas Bu, tentang motivasi usaha boleh, tentang profesi kita boleh, tentang pendidikan boleh. Mungkin bisa disampaikan Bu. Iya, kalau tentang pendidikan tuh never too old to learn. Orang harus tetap continuing education tuh harus. Tetapi kalau tentang usaha, jangan takut berbuat salah kalau umurmu belum 40. Karena apa? Karena saat itu pindah pekerjaan masih lebih mudah. Oh iya, betul. Kalau sudah lebih dari 40, jangan pindah pekerjaan karena sulit. Di rumah mesti sudah punya bojo dan anak. Iya. Ini harus dipikir. Jadi kalau membuat kesalahan waktu muda aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, it's okay. Kita seperti harus membentuk link, nabrak sana, nabrak sini, it's okay. Asal jangan fatal. Ya, harus dipikirkan. Jangan tuh sengaja membuat salah, ya janganlah gitu. Tapi jangan takut, saya katakan. Jangan takut membuat kesalahan karena masih punya waktu untuk kamu. Kita semua dandani, membetulkan kesalahan itu. Tapi dengan resiko rendah. Tapi kalau lebih dari 40, wah, jangan. Anda harus sudah nancapkan kaki dengan kokoh di usia 40 itu. Karena ini sudah punya buntut. Hidupmu tuh pasti sudah menikah. Terus mana ada anaknya. Lah itu konsekuensinya besar. Efek yang ditimbulkan beruntun macam-macam. Itu yang mungkin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat. Ya, dan ingat ya, HP saya selalu terbuka untuk semuanya. Ya, mau tanya apa sejauh saya mampu pasti saya jawab. Mau minta presentasi apa sejauh saya punya saya jawab. Cuma presentasinya tidak secanggih Habib ya. Tapi penyampaiannya sangat canggih. Presentasi yang sederhana aja gitu ya. Iya betul. Nanti boleh nomor WA-nya saya tulis di deskripsi bawah. Silahkan. Iya, jadi teman-teman kalau nanti mau berkomunikasi dengan Bu Nini, minta saran atau minta informasi terkait wirausaha nanti bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Saya cantumkan di situ. Oke Bu Nini, gitu dulu nggih. Ya Habib, sukses. Iya, tidak terasa ini ngobrolnya cukup lama. Ini ngobrol terlama saya dengan Bu Nini ya.
Meskipun 10 tahun saya ikut beliau belum pernah selama ini ya Bu ya. Iya. Soalnya diburu pasien terus ya. Dia kan favorit ini, pasiennya buru dia Pasti terus. ada pasien Iya. lain. Oke, terima kasih sudah bergabung edisi kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, inspirasi, input positif untuk kita semuanya, untuk profesi kita. Tetap simak Aktivisio Podcast Channel di YouTube kita dan juga di podcast di Spotify dan juga Anchor.fm ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.